Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwani selaku salah satu dosen dari program studi ilmu administrasi negara dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Selama saya menjadi seorang dosen, saya juga sudah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mana terdiri dari pengajaran, yaitu saya mengajar mata kuliah perbandingan administrasi negara. Adapun penelitian yang juga saya lakukan itu sudah dipublish dari beberapa publikasi jurnal baik terindeks Sinta dan juga Scopus. Pengabdian masyarakat itu menjadi kewajiban rutin juga yang saya selenggarakan selama 1 semester. Nah, ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, saya selaku dosen selalu mencoba melakukan inovasi baik pada aspek pengajaran, pada aspek penelitian, dan juga pada pengabdian. Pada penelitian, saya mencoba mengkolaborasi penelitian yang dilakukan baik itu bersama dengan dosen dan juga dikolaborasikan dengan mahasiswa yang terlibat agar menjadi salah satu bekal bagi mahasiswa untuk dapat menyusun tugas akhir untuk menyelesaikan sarjananya. Adapun dalam sistem pengajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Kita memberikan teori-teori, bahan-bahan pembelajaran, dan juga melakukan diskusi untuk memperkuat apa yang didapatkan oleh mahasiswa, dan yang terakhir kita akan melakukan asesmen terhadap sejauh mana capaian dan pemahaman mahasiswa dalam proses perkuliahan. Nah, mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah perbandingan administrasi negara. Diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep teoritis administrasi negara. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa bagi mahasiswa yang sudah pernah menempuh khususnya pada mata kuliah sistem administrasi negara. Karena itu adalah salah satu bagian teoritik yang harus dikuasai mahasiswa sebelum melakukan perbandingan administrasi negara yang satu dan yang lainnya. Tujuan mata kuliah ini memberikan pemahaman penambah hasanah pengetahuan mahasiswa dalam melihat berbagai macam sistem, bentuk, dan juga penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara. Mata kuliah ini diharapkan dapat memperkuat analisa mahasiswa terhadap kebijakan publik yang diambil oleh negara untuk menjadi acuan perbandingan perbaikan pada aspek administrasi di negara sendiri, dan juga dapat menjadi bagian untuk memperbaiki sistem dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Oke, profil mata kuliah perbandingan administrasi negara. Yang pertama, pada proses perkuliahan itu mahasiswa diberikan konsep dasar terkait dengan administrasi negara dan sistem administrasi negara. Lalu yang kedua, pada profil mata kuliah ini mahasiswa dibekali dengan pengetahuan terkait dengan latar belakang lahirnya perbandingan administrasi negara. Berikutnya, definisi perbandingan administrasi negara agar dapat memperdalam dan memperkuat ketertarikan mahasiswa terhadap salah satu metode yang dapat digunakan dalam proses kajian administrasi negara. Berikutnya ada fungsi perbandingan ilmu administrasi negara, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami untuk apa proses perbandingan itu dilakukan, manfaat apa yang akan didapatkan, dan harapan perubahan apa yang akan dilakukan oleh hasil dari kajian administrasi negara tersebut. Selanjutnya, tujuan perbandingan administrasi negara itu dapat dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa sehingga memperdalam dan memperkuat mahasiswa untuk melakukan perbandingan pada berbagai macam proses administrasi masing-masing negara, dan yang terakhir berbagai macam aspek yang dapat diperbandingkan oleh mahasiswa pada proses-proses penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara. Adapun sumber bahan ajar pada perbandingan administrasi negara ini, yang pertama adalah dari buku
perbandingan administrasi negara, yang kedua itu dari jurnal-jurnal yang telah dipublikasi yang melakukan perbandingan antar negara, baik dari aspek sistem, dari pendekatan ekologi, dan juga berbagai macam pendekatan. Begitu juga dengan sumber bahan yang dapat diakses melalui berita internasional. Nah, sistem interaksi mahasiswa di dalam proses perkuliahan, yaitu penyampaian materi yang secara langsung saya sampaikan kepada mahasiswa, lalu interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain ketika diberikan tugas kelompok untuk menganalisis bagaimana perbedaan negara. Adapun platform pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan whiteboard, dan juga kita menyediakan animasi pembelajaran pada mata kuliah perbandingan administrasi negara. Nah, pada aspek asesmen kita melakukan evaluasi untuk dapat mengetahui sejauh mana mahasiswa sudah memahami apa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam proses perbandingan administrasi negara, bagaimana bentuk analisisnya, pendekatan apa yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga dengan harapan bahwa mata kuliah perbandingan administrasi negara ini menjadi salah satu metode yang dapat memperkuat mahasiswa untuk menemukan inovasi baru bagi perbaikan pada proses penyelenggaraan pemerintahan ataupun pada proses pembuatan kebijakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gitu ya, semangatnya luar biasa. Ini seperti di pesantren gitu ya. Semangat yang luar biasa ini mudah-mudahan sampai akhir perkuliahan nanti juga tetap bertahan. Nah, kembali ke pertemuan kita yang keempat, yaitu terkait dengan metode perbandingan administrasi negara. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan apa sih manfaat dan tujuan kita mempelajari perbandingan administrasi negara. Dan hal yang paling penting dalam mata kuliah ini, teman-teman semua itu dapat memahami konsep teoritis perbandingan administrasi negara. Minggu lalu sudah kita sampaikan bahwa perbandingan administrasi negara ini adalah ilmu yang cukup baru karena baru dan sering dibahas pada abad ke-20 ke atas. Mata kuliah ini memberikan warna baru, wawasan baru untuk hasanah pengetahuan pada perbandingan administrasi negara. Nah, pertemuan ini membahas metode dan pendekatan perbandingan administrasi negara. Karena ada kata di sana, terdapat kata perbandingan, ya, itu perlu ditandain begitu, perlu diingat bahwa dengan adanya perbandingan ini ada sesuatu objek yang perlu kita bandingkan. Ya. Metode perbandingan atau metode komparatif ini ditujukan untuk mengetahui gitu ya, perbedaan, persamaan, kelebihan, kekurangan antar sistem dan antar negara. Nah, definisi awalnya itu adalah perbandingan. Gitu ya. Perbandingan itu membanding-bandingkan. Bandingkan itu apple to apple. Tak bisa membandingkan yang bukan lawan bandingnya, karena tujuan utama kita membandingkan itu adalah untuk apa? Untuk mengetahui perbedaan, ya, untuk mengetahui perbedaan pada sistem administrasi negara A dan negara B, begitu. Sehingga kita tahu, oh ternyata letak bedanya apa dan apa yang menjadi penyebab pembedanya. Karena masing-masing negara itu memiliki Perbedaan. beda bentuk negara, beda sistem pemerintahannya, begitu. Oke. Metode itu
definisinya cara, gitu ya. Apa sih Pak? Bagaimana sih cara kita membandingkan? Ya, dalam ilmu administrasi negara itu ada 2 metode yang paling sering digunakan, walaupun ada 3. Saya memasukkannya hanya 2, begitu ya. Karena ini yang paling sering dipakai. Silahkan ini diperdalam, yaitu ada metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif itu kita mencoba mengambil suatu masalah yang bersifat umum untuk digunakan fungsinya kepada hal-hal yang bersifat khusus. Ya. Umumnya gitu ya. Contoh dalam administrasi publik itu umumnya pelayanan yang baik itu dapat membuat orang itu puas gitu ya. Banyak orang mendapatkan pelayanan yang cepat, murah, dapat dipercaya, sarana prasarananya memadai misalnya, maka dia akan berdampak pada khususnya tadi kepuasan customernya itu. Banyak hal tapi bisa diambil kesimpulan pada hal yang bersifat khusus. Deduktif itu sebaliknya. Dari sesuatu yang bersifat khusus itu diambil kesimpulan ya, kesimpulan khusus, dan itu digunakan untuk hal yang bersifat umum. Ya, mungkin contoh analoginya dalam administrasi negara, ketika Anda tidak puas dalam pelayanan, begitu ya, maka Anda akan merata-ratakan, oh ternyata semua sama dengan kekecewaan kita kepada lawan jenis. Ketika dikecewakan oleh satu orang, maka semuanya sama. Itu lebih mudah memahami deduktif itu seperti itu ya. Nah, di dalam melakukan perbandingan itu perlu adanya pendekatan atau approach gitu ya. Kenapa diperlukan pendekatan itu? Agar kita melakukan perbandingan tidak keluar dari apa yang diharapkan. Ya. Kalau orang gibah gitu ya, itu tak punya pendekatan. Pokoknya yang udah suka aja disebut semua. Betul ya. Nah, tapi kalau dalam proses melakukan kajian, terutama pada perbandingan itu, maka perlu dilakukan pendekatan agar tidak keluar dari konteks yang diharapkan. Ya. Dalam proses penyelenggaraan negara, sistem administrasi negara, masing-masing negara itu memiliki, yang pertama memiliki perbedaan filosofis. Apa filosofis itu? Ideologinya. Masing-masing negara ada yang menganut ideologi. Kalau Indonesia ideologi Pancasila. Kalau Amerika Serikat ideologi kapitalis. Kalau Cina komunis. Oke. Kalau ingin melakukan penelitian terkait dengan apa yang menjadi ideologi, ya, berdasarkan pendekatan filosofisnya, maka teman-teman sebelum melakukan perbandingan harus memahami berbagai macam ideologi tersebut. Apa dampaknya terhadap kinerja administrasi publik? Apa dampaknya terhadap sistem administrasi? Begitu. Lalu yang kedua, itu ada juga pendekatan politis. Pendekatan politis itu bisa dilihat dari pendekatan sistem administrasi masing-masing negara. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh klasifikasi falsafah yang dianut oleh masing-masing negara. Ya, kalau liberal itu Amerika Serikat, Prancis gitu ya, Jepang dan beberapa negara lainnya.
ini adalah 4 ideologi besar di dunia. Makanya dicontohkan ada 4 saja, gitu ya. Kalau ada lagi yang lain, nah itu silahkan dipelajari lebih mendalam. Termasuk dengan Pancasila. Indonesia itu punya falsafah sendiri, yaitu Pancasila, gitu ya. Sedangkan komunis itu Uni Soviet yang sudah pecah menjadi beberapa negara bagian, Tiongkok, Korea, dan seterusnya. Nah. Lalu pendekatan politik, nah berbicara tentang politik berarti menyinggung fungsi negara di dalamnya. Bagaimana proses mempertahankan kekuasaan dan negara itu, ya. Berarti membicarakan lembaga-lembaga tinggi negara yang umumnya itu dikenal dengan istilah trias politika. Trias politika itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimana ketiga fungsi ini itu saling berkaitan, saling mengawasi, atau yang umumnya dikenal dengan fungsinya check and balance. Ya. Masing-masing negara itu punya cara yang berbeda untuk mempertahankan kekuasaan tersebut, untuk menyelenggarakan kekuasaan tersebut, begitu ya. Nah, lalu bagaimana di dalam pendekatan politik itu, bagaimana negara mengatur hubungan antara individu dengan kelompok, individu dan negara. Sudah pernah belajar mata kuliah hukum administrasi negara ya? Sudah pernah belajar sejarah tentang hukum. Ada pembicaraan terkait dengan hak asasi manusia. Negara menganut Rechtsstaat dan Rule of Law. Pembahasan dan perhatian terhadap hak asasi manusia dari kedua kiblat tersebut itu berbeda. Bagaimana sih memandang hak asasi manusia itu? Nah, sudah dipelajari pada mata kuliah yang lainnya. Tapi kalau kita mau melakukan perbandingan tadi dari pendekatan politik, bagaimana negara itu, kekuasaan itu hubungannya dengan politik dan antar individu dengan kelompok, individu dan negara. Nah, jadi dalam pendekatan politik itu menjelaskan bagaimana proses hubungan antar individu itu dengan negara. Ya. Apa yang perlu diperbaiki, gitu ya? Ada misalnya masalah pajak, masalah korupsi, begitu ya. Bagaimana proses mengaturnya itu agar tidak terjadi. Lalu yang ketiga, pendekatan yang dapat melakukan perbandingan administrasi negara itu bisa dilakukan dengan memperhatikan pendekatan sistem. Administrasi negara itu harus dipandang sebagai suatu totalitas hubungan yang saling mengkait. Itu definisi sistem, ya. Ada hubungan yang saling berkaitan. Apa hubungan mahasiswa dengan dosen? Apa hubungan dosen dengan pejabat, gitu ya, fakultas, pejabat universitas? Apa hubungan kelembagaan itu dengan orang tua? Nah, itu namanya sistem, begitu. Nah, pendekatan sistem ini melihat bagaimana hubungan antar unsur dalam proses penyelenggaraan negara itu tadi agar dapat melaksanakan dan mencapai yang menjadi tujuan negara. Itu yang disebut dengan sistem. Ada sistem presidensial, ada sistem parlementer. Ya. Nah, ada 2 sistem itu. Lalu ada yang terakhir adalah pendekatan hukum. Ya. Pendekatan hukum itu tadi bagaimana negara itu dibedakan berdasar tinjauan terhadap lembaga-lembaga yang ada, lalu peran-perannya seperti apa dalam melaksanakan fungsi manajemen pemerintahan. Itu adalah pendekatan administrasional dan juga pendekatan konstitusional. Ada satu lagi pendekatan yang belum saya masukkan di dalam PowerPoint. Kenapa tidak dimasukkan di sini? Karena ada juga buku yang sudah dibagikan.
gitu ya. Tidak ada bukunya itu. Ada pendekatan ekologi, pendekatan lingkungan. Masing-masing negara itu ada yang membuat dia berubah, baik itu dalam sistemnya, dalam bentuk negaranya, dalam bentuk pembagian kekuasaannya, tergantung pada lingkungan, ekologi. Ekologi itu selain mempengaruhi sistem dalam negara, misalnya ada negara Republik Indonesia Serikat dulu. Republik Indonesia Serikat itu ditujukan untuk memfasilitasi gitu ya negara-negara yang terpisah oleh jarak ya, oleh kondisi geografis dan lain sebagainya. Ada juga yang menentukannya sebagai negara kesatuan. Nah, masing-masing bentuk negara itu tadi itu punya plus minusnya. Kalau Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat, dalam sejarah sudah pernah dituangkan apa problematika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya terjadi perpecahan, begitu ya, ketidakpercayaan terhadap sistem yang dianggap sentralistis, begitu, dan seterusnya. Negara kesatuan punya masalah juga, punya, gitu ya. Tapi lahirnya pengetahuan kita terhadap apa masalah yang muncul dalam sistem-sistem yang digunakan negara, kita dapatkan dari melakukan perbandingan. Nah, ini bisa 2 jam kita. Saya senang ngajarin ya. Ya. Nah, dalam melakukan perbandingan tadi ada metodenya, gitu ya, ada caranya. Pendekatan-pendekatan yang saya sampaikan tadi itu tujuannya agar apa yang kita bandingkan itu objeknya sama. Tidak berbeda. Paham ya? Ketika kita membandingkan administrasi negara dengan administrasi perkantoran, maka hal tersebut masalah karena objek yang diteliti, kantor itu hanya lingkupnya kondisi perkantoran, gitu ya. Sedangkan negara yang dibandingkan itu negara dan negara. Izin bertanya Bapak. Ya, silahkan. Menurut Bapak, kriteria seperti apa sih yang dapat kita jadikan sebagai objek perbandingan? Oke. Di dalam melakukan perbandingan itu tentu ada kriteria yang dapat dibandingkan, ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, ada beberapa pendekatan, ya. Apakah yang dibandingkan ini sama-sama terkait dengan sistem suatu negara dengan sistem negara lainnya? Apakah falsafah suatu negara dengan negara yang lainnya? Tak bisa kita membandingkan falsafah suatu negara dengan yang satu objeknya lagi, itu kita bandingkan terkait dengan pendekatan administrasionalnya. Begitu. Nah, itu adalah salah satu syarat untuk kita menentukan kriteria objek dalam melakukan perbandingan. Apabila ingin membandingkan kita, maka tak bisa dibandingkan dengan mereka. Ya. Yang bisa dibandingkan saya dan kamu, gitu ya. Yang bisa dibandingkan perusahaan dan perusahaan. Dinas ya dengan dinas, begitu ya. Nah, itu skup organisasi yang kecilnya. Tapi kalau dalam bentuk negara, yang dibandingkan negara, maka pembandingnya adalah negara. Nah, kriteria itulah yang harus dipahami untuk melakukan perbandingan, sehingga objek yang kita tentukan itu jelas. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup satu aja. Saya mau nanya Pak, Ya, silahkan. bagaimana menentukan masalahnya Pak? Oke, hal yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena tadi perbandingan administrasi negara merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk mendapat kebaharuan atau hasanah baru bagi ilmu administrasi negara.
Nah, hal yang paling penting dalam melakukan penelitian yaitu menentukan masalah. Tidak semua masalah itu bisa diteliti. Tidak semua masalah itu ketika kita teliti itu berguna. Ya. Ada yang perlu dilakukan penelitian, ada yang tidak. Lalu apa Pak bekal kita melakukan metode penelitian terutama pada metode perbandingan administrasi negara? Yang pertama adalah Anda harus menguasai konsep-konsep teoritis. Ya. Bagaimanakah kondisi yang idealnya? Bagaimanakah masalah yang terjadi? Ya. Biasa disebut dengan gap, kesenjangan. Terdapat kesenjangan. Dari mana dapat kesenjangan? Dari teori. Bagaimana cara kita menentukan masalah agar itu masuk dalam kriteria masalah yang perlu dilakukan penelitian? Yang pertama adalah memahami konsep teorinya. Birokrasi itu lahir karena apa? Birokrasi masing-masing negara mengapa berbeda? Ada permasalahan yang sama yang dihadapi oleh negara terkait dengan pelayanan, begitu ya, terkait dengan budaya kerjanya, terkait dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan. Kita dapat itu dari mana? Dari teori. Jadi bekal utama seorang peneliti itu harus menguasai teori. Sehingga ketika menentukan masalahnya itu tidak diragukan untuk dilakukan penelitian. Layak dilakukan penelitian, harus dilakukan penelitian, dan nanti penelitiannya mendapatkan manfaat terhadap kondisi yang harus diperbaiki. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan pada perkuliahan kita hari ini. Minggu depan kita akan mencoba melakukan diskusi terkait dengan berbagai macam bentuk pemerintahan, bentuk negara, sistem pemerintahan, gitu ya. Maka teori atau apa yang disampaikan hari ini mudah-mudahan menjadi apa ya? Menjadi bekal, gitu ya. Jadi bekal untuk pertemuan kita selanjutnya. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang masih kurang pas, silahkan disampaikan masukannya. Karena kritik itu akan membangun proses pembelajaran yang lebih baik sehingga semua teman-teman sekalian dapat memahami secara teoritis dan juga secara praktis ke depannya pada masalah yang berkaitan dengan administrasi negara. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.